Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, yaitu channel Opik Topik yang akan ngebahas soal sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, jadi untuk episode kali ini masih ngebahas soal geografi, dan gue bakal ngebahas soal perkutuban atau kutub selatan dan kutub utara. Nah, mungkin kalian udah tahu ya, nggak asing gitu soal kutub utara dan kutub selatan itu sebenarnya apa. Nah, jadi kutub selatan itu disebut sebagai Antartika dan kutub utara disebut dengan Arktik. Nah, ini gue bakal ngebahas soal perbedaannya. Apa sih perbedaan antara kutub selatan dan kutub utara selain letaknya di selatan dan di utara dan namanya. Nah, yang pertama, gue akan ngebahas soal kondisi geografi. Nah, di kutub selatan itu adalah daratan yang dikelilingi oleh es. Jadi kutub selatan itu adalah daratan nih, daratan pegunungan dulunya. Cuman karena terjadi zaman esnya itu menutupi wilayah-wilayah tersebut. Jadi sekarang daratannya itu sekarang sudah ditutupi oleh es. Nah, kalau kutub utara itu adalah lautan yang membeku dan dikelilingi oleh daratan. Jadi itu tuh sebenarnya laut karena terjadi musim dingin yang begitu kuat, akhirnya laut-laut tersebut menjadi beku. Dan luas dari kutub selatan dan kutub utara itu sangat berbeda. Kalau kutub selatan itu luas wilayahnya 14 km persegi, sedangkan kalau kutub utara itu 5,5 km persegi. Nah, berbeda juga dengan ketebalan esnya. Kalau kutub selatan itu ketebalan esnya 4,3 km persegi, kalau kutub utara hanya 3-4 meter. Yang kedua yaitu iklim. Nah, di kutub selatan dan di kutub utara itu iklimnya sangat berbeda. Suhu rata-rata di kutub utara dan selatan itu sangat berbeda. Di kutub utara itu lebih hangat. Suhunya itu rata-rata minus 30 Celcius. Nah, kalau di kutub selatan itu minus 60 Celcius. Ini sangat beda kan. Jadi di kutub selatan itu lebih dingin. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu soal hewan. Nah, di kutub utara dan kutub selatan juga memiliki hewan yang berbeda. Kalau di kutub utara, itu hewan aslinya itu hanya ada burung kutub dan rusa Arktik. Itu hewan aslinya. Hewan yang ada di sana. Dan kalau kutub selatan itu hewannya ada penguin dan paus orca. Dan yang keempat yaitu populasi. Nah, di kutub utara dan kutub selatan memiliki perbedaan yang sangat jauh. Nah, kalau di kutub utara itu ada masyarakat dan ada negara. Jadi populasinya itu sekitar 4 juta dan kutub utara itu di apa ya, ibaratnya diakui oleh beberapa negara, yaitu ada negara Rusia, itu wilayah Rusia ada di kutub selatan, ada juga di Norwegia. Norwegia tuh memiliki wilayah di kutub utara. Terus ada lagi Islandia, terus Kanada dan lain-lain. Itulah negara-negara yang mengklaim wilayah di kutub utara. Nah, kalau kutub selatan ini mereka tidak diakui sebagai negara. Jadi itu bebas negara gitu. Jadi dan itu sudah ada perjanjiannya, itu perjanjian Antartika. Nah, itu perjanjian yang menyepakati bahwa di seluruh dunia bahwa Antartika itu tidak boleh diakui oleh satupun negara. Nah, Antartika itu memiliki orang cuman sekitar 4 ribuan. Itu pun hanya peneliti. Jadi orang-orang yang di Antartika itu bukan penghuni atau itu hanya orang-orang yang memiliki kepentingan untuk meneliti seputar es di Antartika. Mungkin terus apa lagi ya? Ada lagi yaitu soal pemanasan. Nah, jadi sekarang ini kan banyak sekali pemanasan global. Mungkin kalian tahu lah suhu di bumi itu makin hari makin panas gitu kan. Dan ternyata di kutub utara itu esnya itu sangat cepat sekali meleleh gitu gara-gara pemanasan global. Dan di kutub selatan juga emang mereka juga secara perlahan itu mulai mencair. Cuman kalau secara cepat kutub utara itu lebih cepat. Nah, mungkin itu saja yang gue bisa jelasin. Dan sorry banget mungkin sekarang ini juga materinya itu masih agak kurang jelas banget gitu, karena gue juga masih belajar. Pokoknya maaf banget kalau
banyak banget salah-salahnya. Intinya terus dukung gue buat ngembangin channel ini, dan terima kasih buat udah yang nonton. Oke, semoga bermanfaat sedikit ilmunya. Dan kalau kalian mau lebih tahu silahkan cari tahu di sumber-sumber yang lain juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.